Halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngingetin dulu untuk kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, kalian tonton dulu, kalian jangan sampai kelewatan ya. Nah, seperti yang udah kalian tahu, dulu ini aku kuliah di jurusan Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Artinya aku pernah dong jadi mahasiswa. Nah, kebetulan ada request dari Ignacia Agatha mengenai suka duka kuliah di Gizi Undip sendiri. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Kayaknya kita mulai bahas dari dukanya dulu kali ya, sebelum kita masuk ke sukanya. Jadi yang pertama itu, aku sendiri ngerasa dulu kayak kita tuh nggak kerasa vibes mahasiswanya, jadi istilahnya terasingkan gitu. Karena aku sendiri kan angkatan 2014, dan dulu pas zamanku itu lokasi gizinya itu belum sama fakultas yang lainnya. Jadi kita tuh istilahnya bukan gedung yang ada di Tembalang, jadi kita gedung yang di bawah gitu. Nah, gedung kita tuh berada di Rumah Sakit Dr. Karyadi, deket kamar forensik. Kamar forensik itu kamar tempat nyimpen jenazah. Jadi ya kebayang lah vibes-nya. Bahkan kantin kita aja, itu kita numpang dengan kantin di Karyadi. Jadi namanya tuh kantin forensik. Bener-bener ini kantin, terus sebelahnya ini kamar jenazah gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai dari tahun 2017, kita tuh udah naik, jadi kita udah punya gedung baru, namanya Gedung Gizi juga, di lokasinya tuh di daerah Fakultas Kedokteran, jadi sama satu fakultas kedokteran. Nah, itu gedung kita gitu, jadi sekarang udah ngerasain vibes-nya mahasiswa lah gitu. Yang kedua, ini bisa dibilang enak gak enak sih. Jadi ada orang yang bilang ini enak, dan ada juga yang bilang ini gak enak gitu. Jadi rata-rata mahasiswa di ilmu gizi ini adalah cewek sebagian besarnya. Jadi kalau misalkan untuk cari cowok itu sedikit banget jumlahnya. Jadi kalau misalkan kalian berharap kalian bisa nemu pacar atau cowok di gizi, itu ya kalian semangat aja. Tapi kalau menurut aku sih, kalau misalkan kalian motivasinya memang untuk belajar, ya nggak usah khawatir kalau misalkan di gizi itu cewek semua rata-rata gitu. Yang ketiga, jadi kalau misalkan kita ujian, itu materinya banyak banget. Kalian bener-bener ini bener-bener sebanyak itu gitu, aku nggak bohong gitu. Jadi kalau pas masuk gizi tuh aku ngiranya ini kayaknya belajarnya makanan doang deh gitu. Boleh nggak sih kayak ini makanan ini dimakan, makanan ini bagus enggak, makanan ini sehat enggak gitu, baik nggak buat tubuh kita. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata pas masuk belajarnya tuh mulai dari anatomi fisiologi tubuh manusia, patofisiologi atau perjalanan sebuah penyakit. Terus nanti asuhan gizi atau proses kita terapi gizi, misalkan untuk penyakit DM seperti apa, penyakit ini seperti apa, dan itu beda-beda banget terus. Dan ternyata ribet, pusing gitu. Jadi aku kasih tahu gambaran aja. Ada mata kuliah yang namanya asuhan gizi. Jadi asuhan gizi nanti ada asuhan gizi 1, 2, 3, 4. Dan sekali dosen jelasin itu pernah sampai ada yang 100 PPT. Itu satu kali mata kuliah, jadi satu kali pertemuan istilahnya, satu kali pertemuan. Dan kita tuh kalau nggak salah ada 16 kali pertemuan. Jadi bayangin aja pas ujian ya dikalikan aja. Tapi nggak semuanya dosen itu ngeluarin PPT misalkan sekali sekali pertemuan itu kayak 100, ada yang cuman kayak 50 gitu. Ya tergantung dosennya gitu sih. Jadi kalian ya semangat aja gitu. Kayaknya kalau untuk dukanya segitu dulu aja deh. Tapi kalau sukanya, yang pertama sebenarnya di ilmu gizi itu kita nggak cuma belajar hal yang mengenai makan ini nih boleh enggak, makan ini nih baik enggak gitu. Tapi kita juga belajar mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia. Jadi kita belajar tentang diri kita sendiri. Jadi kita menganggap ya diri kita tuh seperti apa gitu, baik enggak gitu. Terus patofisiologinya atau proses perjalanan sebuah penyakit. Jadi penyakit ini nih gimana sih bisa muncul. Sebenarnya gizi itu kan lebih ke preventif. Jadi gimana cara kita merawat diri sendiri. Dan juga kalau misalkan ada penyakit DM gitu atau diabetes mellitus, itu pencegahannya seperti apa, kita boleh makannya seperti apa yang harus kita batasin. Itu menurut aku
hal yang cukup kompleks untuk kita pelajarin. Yang kedua, skill komunikasi kita itu jadi terasah karena kita ada yang namanya konseling gizi. Jadi konseling gizi itu kita diwajibkan untuk memahami kondisi dari pasien dan juga membuat pasien itu bisa lebih terbuka sama kita. Jadi kita bisa gali apa aja yang misalkan udah selama ini dia mengkonsumsi, terus dia olahraganya seperti apa, dia konsumsi obatnya misalkan ada konsumsi obat enggak, terus kebiasaan hidupnya itu seperti apa. Dan itu kita harus bisa untuk menggalinya, dan juga pasien itu supaya istilahnya nyaman dengan kita dan juga jadi jujur. Nah, itu perlu banget skill komunikasi. Tapi di samping itu kita juga belajar jadi multitasking, karena di samping kita harus dengerin pasien, kita juga harus sambil mikir kira-kira pasien ini nih penyebabnya apa gitu. Kita bisa ngasih diagnosa apa dan harus memberikan terapi apa atau intervensi apa yang terbaik untuk si pasien ini. Yang ketiga, ada kata-kata yang menurut aku bagus, ya ini practice makes perfect. Artinya semakin terbiasa kita praktek, itu kita jadi semakin mahir gitu. Nah, di gizi sendiri ini banyak banget prakteknya, mulai dari yang pertama tuh kimia dasar. Jadi kimia dasar ini kita ngelihat misalkan kayak ngelihat perubahan warna, kita ngelihat ini asam basa gitu, ngelihat pH, terus juga ada praktikum ilmu teknologi pangan. Jadi dulu aku tuh bikin serbuk jahe, aku bikin makanan dari tepung mokaf. Terus juga ada praktikum kuliner dietetik. Jadi kuliner dietetik ini kita belajar untuk bikin makanan rumah sakit, mulai dari misalkan diet rendah garam, terus misalkan juga diet untuk gizi buruk gitu, pada balita yang gizi buruk. Terus juga kita juga ada praktek belajar lapangan itu ke rumah sakit dan juga ke masyarakat. Nggak cuman itu, biasanya tiap mata kuliah ini ada tugas untuk terjun ke lapangan atau survei ke lapangan. Jadi dulu ada tugas gizi daur kehidupan. Jadi mulai dari balita, remaja, anak-anak, lansia, itu kita survei semua. Kita assessment dulu, terus kita cari diagnosa gizinya. Terus abis itu kita intervensi, abis itu kita balik lagi monitoring, evaluasi. Ini bener-bener hal yang menurut aku nguras tenaga dan capek, tapi menurut aku ini worth it banget karena kita jadi terbentuk, kita jadi terbiasa ngomong sama orang, kita jadi nggak kaku ngomong sama orang, kita jadi berani untuk misalkan minta izin dulu ke RT-nya atau ke RW-nya kalau kita mau survei gitu, atau enggak minta izin ke orang yang ada di sana gitu kan, untuk kita bisa survei atau bisa melakukan assessment. Yang keempat, yang aku bersyukur juga adalah dosen di gizi tuh super duper baik. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk ada beasiswa, kita selalu dikasih tahu. Terus juga kalau misalkan skripsian, kita dibimbing bener-bener, bimbingannya tuh bener-bener kita yang bener-bener dibimbing dari nol sampai kita selesai skripsi. Dan kadang kan suka ada proyek dosen gitu, kita suka diajak. Jadi dulu pas aku skripsi, aku diajak untuk ngerjain proyek dosen. Jadi bener-bener skripsiku tuh bener-bener gratis dan gak ngeluarin biaya untuk apapun gitu, kecuali misalkan kayak untuk printing, untuk kertas, itu kan hal yang biasa dari skripsi. Tapi aku gak ngeluarin sedikit pun untuk misalkan kita belanja kitnya, kit untuk penelitian, belanja untuk alat-alat penelitian, itu sama sekali nggak ngeluarin, dan dibimbing sampai aku bisa selesai penelitiannya. Yang kelima, skill desain kita tuh jadi terasah karena pas edukasi dan konseling itu kita butuh yang namanya media. Medianya ini bisa berupa leaflet atau booklet. Leaflet dan bookletnya itu kita biasanya desain sendiri dan juga kita harus cetak sendiri. Dan pas proses desainnya emang awalnya susah banget, aku bilang itu susah banget karena aku emang dulu nggak bisa desain, dan ya sedikit-sedikit mulai bisa desain karena dulunya bikin booklet sama leaflet itu sih. Jadi emang dulunya susah, tapi kalau udah terbiasa lama-lama jadi gampang menurut aku. Meskipun desainnya ya emang ya desain standar dan nggak terlalu bagus. Yang keenam, kita bisa ikut organisasi yang ada di Gizi Undip, dan itu organisasinya banyak banget. Dulu aku
ikut organisasi namanya Gizi Bakti Masyarakat. Jadi di Gizi Bakti Masyarakat itu kita terjun ke lapangan, kita biasanya ngadain sesi konseling, sesi edukasi, misalkan sama fakultas yang lain, misalkan juga sama kelompok-kelompok lansia di daerah A gitu, atau biasanya diundang-undang juga. Jadi kita ngadain sesi konseling dan edukasi, kita ngajarin mereka, kita bahas tuntas mengenai gizi, apa sih yang mereka mau tanya, dan kita nanti nge-provide jawabannya. Dan itu menurutku salah satu organisasi yang dimana kita tetap berorganisasi, dilatih untuk kita skill organisasinya. Dan di samping itu kita juga ngelakuin yang namanya project ke society, jadi kita sekalian beramal gitu. Yang terakhir, ini gak kalah penting, yaitu Mas dan Mbak akademiknya itu baik banget. Jadi Mas dan Mbak akademik ini berjasa banget dalam misalkan kita ngisi KRS, terus ngumpulin KRS, kita minta cap, kita juga proses untuk skripsi, misalkan kita mau daftar sidang. Jadi Mas dan Mbak akademik ini baik banget dan mau banget untuk kita repotin. Overall, menurut aku sih lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya. Yang penting kita jalaninnya happy aja. Dan emang sih, pas kita mahasiswa tuh emang proses pencarian jati diri, dan yang ngebentuk kita jadi lebih mandiri juga, karena kita bertanggung jawab sama jadwal kuliah kita, sama tugas-tugas kita, sama juga kayak misalkan nanti kita bikin skripsi, kita harus bertanggung jawab karena nggak ada yang ngingetin gitu. Mau kita cepet atau lambat itu tergantung kita masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang namanya yang ngingetin kalian buat ayo dong cepet segera lulus gitu. Itu adalah kemauan dari diri kalian sendiri. Kita juga di situ belajar untuk manage keuangan, karena uang kiriman yang tiap bulan datang dari orang tua kita harus manage buat misalkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, terus juga untuk bayar kos-kosan, untuk beli makan, untuk kita juga refreshing. Nah, itu juga hal-hal yang harus kita mulai belajar untuk manage keuangan kita. Dan emang sih jadi mahasiswa itu susah-susah gampang, karena yang namanya juga semuanya semuanya terbatas ya. Mulai dari kayak misalkan kayak kita nggak bisa seenaknya untuk foya-foya gitu, karena kan kita hanya misalkan dikirim uang segini gitu. Tapi menurut aku itu hal yang bagus untuk kita jalani dan enjoy aja. Jadi untuk kalian yang sekarang masih jadi mahasiswa atau yang lagi jadi mahasiswa baru, kalian tetap semangat aja ya. Sekian video kali ini, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Maaf jika ada salah kata. Kalau ada kritik, saran, dan kalian mau request video apa, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye!